Halo, selamat siang. Sebelumnya, terima kasih karena kamu udah mau jadi responden aku untuk diwawancarai. Sebelumnya, boleh gak perkenalkan diri kamu sama penghasilan kamu per bulan? Halo, perkenalkan nama aku Raisa, umur aku 18 tahun. Untuk sekarang sih pendapatan aku masih dari orang tua dan range-nya itu di bawah 3 juta. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Jadi, apa sih yang biasanya kamu cari saat berbelanja batik secara online? Jadi yang aku pertimbangin pas online tuh pasti diskonnya sih. Soalnya kalau di online tuh, kalau untuk tanggal-tanggal tertentu atau jam-jam tertentu yang kayak jam 12 malam gitu tuh, pasti online diskonnya tuh suka gede gitu loh, yang kayak up to 50% gitu. Oke, yang pertanyaan kedua, apa sih faktor yang paling mempengaruhi keputusan kamu untuk membeli batik dari suatu website di e-commerce? Eh, Kalau aku sih kan aku tuh biasanya beli batik tuh nggak pernah ganti-ganti toko ya, selalu satu toko. Dan itu tuh yang aku bikin ngekip satu toko itu tuh karena dari segi modelnya tuh model-model batik yang modern gitu, yang kayak Gen Z banget lah, yang coraknya pun nggak norak gitu, yang mengikuti zaman gitu. Jadi dari segi bahan dan model sih. Oke, selanjutnya, seberapa sering sih kamu berbelanja batik secara online dan apa yang membuat kamu memilih toko tersebut? Kalau untuk belanja batik secara online sih aku bukan tipe yang sering ya, soalnya buat apa juga. Tapi biasanya karena sekarang aku sebagai mahasiswa dan sebelumnya tuh aku sekolah di SMA juga, jadi kayak tiap tahun tuh pasti ada acara pakai batik gitu kan. Makanya kadang aku kayak beli untuk event sekolah tersebut. Nah, biasanya aku beli batik tuh di yang tadi yang udah aku bahas di toko yang itu karena eh aku suka sama gaya batiknya gitu. Oke, selanjutnya, seberapa penting sih fitur seperti deskripsi produk, foto detail, dan ulasan pelanggan bagi kamu? Menurut aku sih itu penting banget ya, soalnya aku tuh biasanya mempertimbangkan membeli suatu produk itu nggak batik doang ya. Mempertimbangkan beli suatu produk tuh pasti dari ratingnya. Kan kalau ratingnya jelek juga aku kan pasti nggak jadi beli ya. Dan deskripsi produk tuh adalah hal paling penting menurut aku. Soalnya kan kita bisa tahu bahan, ukuran, jenis, kayak gitu-gitu. Itu kan dari deskripsi produk ya. Jadi itu tuh adalah fitur yang sangat penting. Oke, selanjutnya, metode pembayaran apa sih yang paling sering kamu gunakan saat membeli batik secara online? Kalau metode pembayaran sih, aku lebih seringnya ini ya, m-banking. Jadi kita langsung bayar setelah check out. Oke, selanjutnya, apa sih harapan kamu terhadap layanan pelanggan toko batik online? Harapan aku sih, toko batik online tuh ada ininya ya, ada fitur fitur kayak kategori gitu. Soalnya fitur-fitur kategori tuh bener-bener bermanfaat banget untuk aku yang sering kayak struggle nge-scroll gitu sekian lama dan akhirnya nggak dapet produknya gitu. Jadi kayak bisa kita klik kategorinya, apakah kita butuh batik yang hijab, apakah kita hijabable, apakah kita butuh batik yang non hijabable gitu, apakah kita butuh batik buat cowok, buat cewek. Nah, kategori ini tuh menurut aku fitur yang penting untuk diadain di setiap web fashion gitu, karena itu sangat membantu usernya sih. Oke, sih bagi kamu adanya fitur live chat atau layanan pelanggan dalam berbelanja online? Menurut aku, fitur live chat itu tuh penting banget. Soalnya kan kalaupun kita belanja di offline, kita tuh pasti kan konsul ya sama pembelinya, baik itu dari segi ukuran ataupun model, kayak kita butuhnya warna apa, kita butuhnya ukuran apa. Nah, untuk online pun sama. Jadi nanti tuh biasanya aku tuh kalau memanfaatkan fitur live chat ini tuh untuk konsultasiin kayak berat badan aku segini, tinggi badan aku segini, kira-kira cocoknya batiknya ukuran apa gitu. Jadi itu fitur penting banget lah, udah pasti penting banget. Oke, yang terakhir, seberapa besar sih pengaruh ulasan pelanggan untuk keputusan kamu dalam membeli batik secara online? Pengaruh pelanggan tuh kalau untuk aku tuh berpengaruhnya sekitar 80%. Itu tuh pengaruh tapi yang
bukan yang kayak pengaruh banget gitu, tapi yang emang itu pun penting karena kan kita juga beli suatu barang tuh pasti mempertimbangkan apakah di orang lain yang udah pernah beli itu bagus Hmm, atau yang orang lainnya udah pernah beli itu tuh jelek gitu kan. Jadi kalau biasanya kalau misalkan rating pelanggannya mostly di atas 50% itu buruk, itu pasti aku nggak jadi belanja. Kalau di atas di bawah 50% itu pasti masih aku pertimbangin sih. oke. Terima kasih karena kamu udah mau jadi responden aku untuk diwawancarai. Terima kasih juga udah menonton. Bye bye guys.